Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Emila Tulukistia, NIM T2017-8090 dari kelas Biologi 2. Nah, di sini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan tentang nas dan mansukh. Dan saya sendiri sebagai pemateri pertama akan menyampaikan pengertian dan macam-macam nas. Langsung saja untuk yang pertama, pengertian dari nas. Nas secara etimologis itu memiliki beberapa pengertian, yaitu penghapusan atau pembatalan, pemindahan, pengubahan atau penggantian, pengalihan. Nah, berkaitan dengan pengertian tersebut, maka nas diartikan sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan, dan memalingkan. Nah, sedangkan mansukh adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan, diganti, dan dipalingkan. Baik, untuk poin yang kedua yaitu macam-macam nas dan mansukh. Nah, yang pertama yaitu nas al-tilawah wa baqa al-hukm, yang mana nas yang terjadi pada bacaan atau teks Al-Quran saja tanpa menas hukum. Hukumnya masih tetap berlaku. Contohnya yaitu ayat tentang perintah merajam laki-laki atau perempuan pezina. Nah, untuk yang kedua yaitu nas al-hukmi wa baqa al-tilawah. Untuk yang kedua yaitu nas al-hukmi wa baqa al-tilawah, yang mana penghapusan pemberlakuan suatu hukum dengan tidak menghapus bacaan atau teksnya itu tetap diadakan. Nah, di antara contohnya adalah perintah mengarahkan kiblat sholat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, dan juga penghapusan puasa selama 3 hari setiap bulan dan puasa Asyura dengan puasa Ramadan. Nah, untuk yang ketiga yakni nas al-tilawah al-hukmi ma'an, yang mana penghapusan teks atau bacaan Al-Quran dan sekaligus juga penghapusan hukum yang terkandung di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esi Maulidia dengan NIM T2017-8078. Di sini saya akan memaparkan sedikit pendapat ulama tentang nas dan mansukh. Yaitu, secara terminologi, ulama juga memberikan beberapa pendapat dalam mendefinisikan nas dan mansukh. Nas dalam Al-Quran, selain definisi di atas, sebagian ulama mengatakan bahwa definisi nas adalah mengangkat hukum syarah yang lain. Dan hal ini sejalan dengan bahasa Arab yang mengartikan kata nas sama dengan meniadakan dan mencabut beberapa ketentuan hukum syariat. Itu di dalam hukum nas sendiri. Dan selanjutnya, nas merupakan salah satu kajian yang penting dalam ulumul Quran. Beberapa sebab atas pentingnya kajian nas yaitu terdiri dari 3 dan lain sebagainya. Untuk poin yang pertama yaitu nas merupakan permasalahan yang panjang, rumit, dan memiliki banyak cabang dalam setiap inti permasalahan. Dan untuk poin yang kedua yaitu nas merupakan pembahasan yang rumit yang menjadi akar perdebatan di kalangan para usul fiqh dan sebagainya. Dan nas membutuhkan terhadap pembahasan yang rinci dan mendalam untuk kajian nas tersendiri. Dan untuk poin yang ketiga yaitu mengetahui nas merupakan salah satu komponen penting untuk memahami Islam, yang mana untuk mengkaji nas itu harus memperdalam komponen yang penting, dan juga untuk mencari petunjuk kemajuan hukum yang benar itu dalam nas sendiri. Dan selanjutnya tentang hikmah nas dan mansukh. Di sini ilmu nas dan mansukh dalam penggalian ajaran dan hukum Islam dalam Al-Quran sangat penting untuk mengetahui proses tasri atau penetapan dan penerapan hukum. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat yang selalu berubah, sejauh mana elastisitas ajaran dan hukum sejarah dan sejauh mana perubahan hukum itu berlaku. Di samping itu, untuk menelusuri ilat atau alasan ditetapkan suatu hukum, sehingga pemberlakuan hukum tersebut bisa secara longgar dan kelat dan sesuatu dengan kondisi yang mengikatnya.
Dan di antara hikmah dari kajian ini adalah dapat menjaga kemaslahatan hambanya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin berbuat zolim kepada hambanya dengan membiarkan berlakunya suatu yang taklil tanpa mengubahnya dengan yang lebih baik. Itu tentang hukum nas dan mansukh. Dalam konteks dakwah, kajian ini bisa dijadikan sebagai strategi bahwa pendekatan terhadap objek dakwah itu tidak mungkin sama, karena bisa jadi pemahamannya tentang ajaran Islam juga berbeda-beda. Maka untuk pemberlakuannya hukum Islam pada suatu masyarakat belum tentu itu bisa diterapkan pada masyarakat yang lain. Dan untuk kesalahan dalam menerapkan strategi dalam berdakwah akan membuat konten dalam dakwah yang begitu sempurna tanpa sia-sia karena tidak diterima di tengah masyarakat. Dan kemudian kajian ini juga menjadi bukti bahwa Islam memang merupakan agama yang rahmatah lil alamin. Dan Islam dengan berbagai hukumnya tidak pernah mengandung sarah dan diskriminasi. Sehingga bukan hanya bisa dinikmati oleh sekelompok orang pada masa tertentu saja, akan tetapi bisa diaplikasikan lintas generasi tanpa dibatasi oleh dimensi zaman dan waktu. Itu saja untuk presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.